Halo, perkenalkan saya Ayas dengan NIM C0721022 dan dalam video ini saya akan menjawab soal-soal tugas mata kuliah Komputer Grafis 2 mengenai haki atau hak kekayaan intelektual. Untuk soal pertama, saya akan memberi tanggapan mengenai 3 kasus haki, yaitu kasus plagiarisme logo ayam geprek Bensu, kasus pelanggaran haki logo Kota Samarinda, dan plagiarisme logo Meta, serta bagaimana kita sebagai desainer bisa terhindar dari kasus-kasus semacam ini. Untuk soal kedua, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang lisensi aset grafis. Dan yang terakhir, untuk soal ketiga, saya akan menjawab soal tentang apa itu haki dan cara mendapatkannya. Pada tahun 2018, Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono karena kemiripan brand dan nama Ayam Geprek Bensu. Namun, terlepas dari kasus brand dan nama Ayam Geprek Bensu, ternyata logo kedua brand tersebut memiliki masalah haki juga, yaitu penggunaan aset grafis. Jadi, kasusnya adalah kedua brand Ayam Geprek Bensu menggunakan aset grafis berupa ilustrasi maskot buatan Aji Febriana yang diunggah ke website aset grafis gratis Freepik ke dalam logo mereka. Tetapi walaupun aset grafis tersebut diunggah ke website aset grafis gratis, bukan berarti orang-orang pihak ketiga boleh memakainya dengan sesuka hati tanpa izin atau lisensi. Selain itu, dari lisensi Freepik sendiri, Freepik sudah menjelaskan bahwa semua aset grafis yang ada di website tersebut tidak boleh dipakai untuk tujuan branding atau trademark, seperti yang dilakukan kedua brand Ayam Geprek Bensu, dan di sanalah pelanggaran haki terjadi. Kalau tanggapan saya, sudah jelas kedua brand tersebut telah melanggar haki karena mereka telah melanggar lisensi yang sudah ada, dan kasus ini dapat dihindari dengan etika dan riset. Lalu berikutnya kasus pelanggaran haki logo Samarinda. Pada tahun 2019, logo branding Kota Samarinda dirilis dan menjadi viral karena terdapat kemiripan dengan logo buatan George Bokhwa yang ia buat untuk perusahaan SAAP di Amerika Serikat. Di bagian huruf M dalam logo Kota Samarinda dan AA dalam logo SAP, kemiripan tersebut dianggap sebagai pelanggaran haki oleh George. Pihak Kota Samarinda menolak dengan alasan kemiripan dalam desain pasti akan sesekali terjadi dan masih ada perbedaan lain yang memisahkan kedua desain tersebut. Namun melihat pengalaman dan penjelasan tentang filosofi logo branding Kota Samarinda itu sendiri, hal tersebut dapat diragukan. Untuk tanggapan saya sendiri, memang kemiripan dalam desain pasti sesekali terjadi. Namun jika kita perhatikan karakteristik kedua elemen logo tersebut, seperti lengkungan yang menimpa bagian M atau huruf A pertama, dan ditimpa M atau huruf A kedua, serta penjelasan logo Kota Samarinda yang kurang meyakinkan, menurut saya sudah lebih memungkinkan bahwa ini adalah bentuk plagiarisme daripada sekedar kebetulan. Walaupun ternyata ini memang kebetulan, kemiripan kedua logo tersebut tidak dapat dibiarkan. Jadi untuk menghindari kasus seperti ini, riset harus dilakukan, dan jika benar ini adalah plagiat yang disengaja, di sanalah etika berperan. Lalu yang terakhir adalah kasus logo Meta dan M-Sense Migraine. Pada tahun 2021, Facebook melakukan rebranding dan mengubah namanya menjadi Meta yang disertakan logo baru. Namun, logo tersebut memiliki konsep yang sangat mirip dengan perusahaan startup tahun 2018, yaitu M-Sense Migraine dari Jerman. Melihat konsep kedua logo tersebut, dapat dilihat kemiripannya sangat signifikan, seperti menggunakan konsep semacam simbol infinity yang dibentuk menjadi huruf M, dan bahkan bentuk logo itu sendiri yang terutama bagian tengah. Jadi sama seperti sebelumnya, kasus ini dapat dihindari dengan riset, dan jika ini adalah perlakuan plagiat yang disengaja, etika dari pihak desainer dan perusahaan sangat diperlukan. Jadi, tanggapan saya mengenai ketiga kasus tersebut adalah ketiga kasus tersebut bisa dihindari dengan mudah jika para desainer memiliki etika dan melakukan riset terlebih dahulu, mau itu mengenai lisensi dan penggunaan aset buatan orang lain, atau apakah aset grafis dengan konsep yang sama telah dibuat duluan oleh orang lain atau belum. Mengenai lisensi aset grafis, ada 5 jenis lisensi, yaitu public domain, royalty free, free personal, free commercial, dan free extended commercial. Yang pertama, public domain, yang berarti jenis lisensi yang boleh digunakan untuk umum, baik itu untuk kepentingan komersial maupun kepentingan pribadi. Sebuah aset grafis biasanya dapat menjadi public domain jika pembuatnya menetapkan lisensinya seperti itu,
atau paling aman 70 tahun setelah pembuatnya meninggal. Contohnya seperti lukisan-lukisan abad ke-19, lukisan masa Renaissance, dan karya-karya masa lampau lainnya. Lalu yang kedua ada royalty free, yang merupakan jenis lisensi yang mengizinkan aset grafis untuk dijual kembali atau dilipat gandakan sebebasnya tanpa harus membayar royalti kepada pembuat aslinya. Setelah itu yang ketiga ada free personal, yang berarti aset grafis dengan lisensi ini dapat digunakan secara gratis untuk kebutuhan pribadi seperti untuk belajar atau sekedar membuat karya saja dan tidak boleh diperjualbelikan. Lalu yang keempat ada free commercial. Jadi lisensi ini merupakan jenis lisensi yang mirip dengan royalty free dan boleh dipakai untuk kebutuhan komersial. Namun terdapat batasan tergantung aturan yang dibuat pembuatnya. Dan yang terakhir ada free extended commercial, yang berarti jenis lisensi ini mencakup ribuan orang. Membuat logo ini memiliki harga lisensi yang sangat mahal. Biasanya ini digunakan perusahaan-perusahaan besar. Pada umumnya, cara mendapatkan haki mau itu untuk paten, trademark, copyright, atau haki lainnya adalah dengan mendaftarkan karya, rancangan, atau penemuan di negara masing-masing. Contohnya di Indonesia dengan langkah-langkah berikut. Namun, sebenarnya untuk haki seperti copyright, haki tersebut sudah tercipta secara otomatis setelah karya tersebut dibuat tanpa harus mendaftarkannya ke pemerintah. Tetapi walaupun begitu, mendaftarkan karya akan memberi lebih banyak keamanan dan kemudahan, apalagi saat sebuah kasus terjadi. Jadi tidak ada ruginya mendaftarkan karya ke pemerintah setempat untuk mendapatkan sertifikat haki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.